Halo Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Karena banyak banget yang minta buat review itel Pad 2, oke, diturutin apa sih yang enggak buat Sobat Minsi? Sejujurnya aku agak bingung ya, kenapa sih minat kalian itu tinggi sekali terhadap tablet satu ini? Apa karena harganya yang sangat terjangkau ya? Karena untuk varian 4128 hanya dijual dengan harga Rp1.659.000. Jarang sekali ya sekarang kita menemukan tablet yang harganya terjangkau yang juga sudah dilengkapi dengan fitur WiFi dan dukungan kartu SIM. Mari kita cek bersama-sama untuk kelebihan dan juga kekurangan dari tablet satu ini. Tapi sebelumnya aku mau kasih lihat dulu nih untuk paket penjualannya kira-kira ada apa aja ya. Di sini ada tablet itel Pad 2, kemudian sudah dapat soft case juga. Lalu ada buku panduan dan juga ada buku garansi. Ada SIM injektor, kemudian ada kepala adaptor 10 watt dan kabel USB 2C. Ketika dipegang secara vertikal, itel Pad 2 ini memiliki penempatan yang rapi untuk berbagai port dan juga tombolnya. Di sisi bawah terdapat dua lubang speaker, lubang casan, kemudian ada slot SIM yang hanya mendukung dual SIM hybrid. Artinya jika menggunakan kartu memori, hanya satu slot SIM yang dapat digunakan. Serta ada juga lubang jack audio di bagian pojoknya. Untuk sisi kanan terdapat lubang mikrofon dan tombol volume. Di bagian atas terdapat lubang mikrofon, tombol power, dan dua lubang speaker tambahan. Sedangkan di sisi kiri terdapat magnet yang mungkin untuk menyambungkan cover book keyboard. Oke, kelebihan pertama dari itel Pad 2 ini adalah desainnya yang minimalis. Masih mirip ya seperti generasi sebelumnya yaitu itel Pad 1. Tampilan bodinya ini terlihat sederhana tanpa ada aksen yang berlebihan. Garis lurus yang ada di itel Pad 1 kini diganti dengan tampilan bar di tepi kiri. Modul kamera yang digunakannya masih berbentuk persegi panjang dengan warna dasarnya hitam. Beda ya dari generasi sebelumnya. itel Pad 2 ini hanya dibekali satu lingkaran cukup besar yang diisi oleh kamera utamanya yang beresolusi 8 megapiksel. Kemudian di bagian bawahnya ada lampu LED flash. Hal yang cukup disayangkan dari itel Pad 2 ini adalah keterbatasan varian warnanya. Kali ini itel hanya menawarkan satu varian warna saja, yaitu warna deep gray. Namun warna ini cukup elegan ya untuk sebuah tablet dan juga tidak terlihat murahan. Sedangkan untuk dimensinya itel Pad 2 ini tampaknya hadir dengan ukuran bodi yang lebih tebal, dengan dimensi panjang 243,5 mm, lebarnya di 159,5 mm, untuk ketebalannya 9,5 mm, serta beratnya di 580 gram. Karena dimensinya yang lebih lebar dan juga lebih berat jika dibandingkan dengan tipe sebelumnya, itel Pad 2 ini tentu tidak memungkinkan ya untuk digenggam dengan hanya satu tangan. Meskipun begitu, itel Pad 2 ini memiliki build quality yang cukup baik. Bodi bagian belakang dan frame-nya ini sudah menggunakan aluminium, sehingga kesan saat menggenggamnya terasa lebih nyaman. Dan selain itu, bodinya juga jadi lebih kokoh dan juga tahan goresan. Dibandingkan dengan pendahulunya, itel Pad 2 ini memiliki spesifikasi layar yang serupa, dengan ukuran 10,1 inch dan panel IPS LCD. Layarnya juga cukup luas dan cocok ya untuk aktivitas seperti menonton video ataupun menjelajahi media sosial. Namun bezelnya ini terlihat cukup tebal untuk setiap sisinya, yang mungkin sedikit mengganggu untuk pengalaman visual dengan membuat layar ini terasa lebih kecil. Meskipun demikian, bezel yang tebal ini juga bisa membantu mengurangi kesalahan sentuhan ketika menggunakan tablet. Panel IPS yang digunakan pada itel Pad 2 ini cukup baik untuk harga 1 jutaan. Meskipun resolusinya tetap HD+, 1280 x 800 pixel, hal ini mungkin mempengaruhi tingkat ketajaman gambar dan juga reproduksi warna. Dengan kerapatan pixel sekitar 149 ppi, kualitas gambarnya ini mungkin tidak sebaik yang diharapkan ya. itel Pad 2 ini dilengkapi dengan speaker stereo ganda yang terletak di bagian atas dan juga di bagian bawah perangkat. Meskipun ada 4 speaker secara fisik, hanya 2 speaker ya yang aktif, dengan satu di bagian atas dan satu lagi di bagian bawah. itel Pad 2 ini memiliki kualitas audio yang cukup standar. Meskipun sudah dilengkapi dengan speaker stereo ganda, suaranya ini tidak begitu kuat ketika volumenya ditingkatkan ke penuh. Meskipun demikian, untuk penggunaan sehari-hari seperti menonton video ataupun mendengarkan musik secara santai, kualitas audio yang disajikan masih memadai tentunya. Namun bagi pengguna yang menginginkan pengalaman audio yang lebih mendalam atau kencang, mungkin perlu mempertimbangkan penggunaan headphone ataupun speaker eksternal.
itel Pad 2 ini ditenagai oleh chipset Unisoc Tiger T606 dan juga menjalankan asisten operasi Android 13 dengan skor Antutu mencapai 223.321. Ketika bermain game Mobile Legends, pengguna dapat menyesuaikan pengaturan grafis hingga super atau ultra ya untuk mencapai kualitas visual yang lebih tinggi. Namun disarankan untuk mengatur frame rate-nya ini ke level super aja sambil meningkatkan kualitas grafis. Karena untuk pengaturan ultra mungkin sedikit memberatkan tablet, terutama ketika bermain game. Dan juga dapat menyebabkan sedikit keterlambatan tentunya. Meskipun demikian, kualitas gambar yang dihasilkan masih tergolong baik ya, dan juga untuk suhu tabletnya ini tetap stabil. Sedangkan ketika bermain PUBG Mobile dengan pengaturan grafis mulai dari smooth hingga high, dan juga opsi balance hingga high juga, dan mencapai batas tertinggi di HD High. Untuk giroskopnya ini sayangnya belum tersedia ya pada itel Pad 2 ini. Dan untuk pengalaman bermainnya sangat terganggu oleh keterlambatan yang signifikan. Grafiknya ini terlihat patah-patah dan untuk responnya juga terasa lambat. Hal ini tentunya menambah ketidaknyamanan ketika bermain, terutama karena beratnya tablet juga nih. Meskipun demikian, untuk suhu tabletnya ini tetap stabil ya selama penggunaan. Kelebihan lain yang tak kalah menarik dari itel Pad 2 ini adalah keberadaan konektivitas 4G dan juga Wi-Fi. Tablet di kelas harga ini jarang ya yang menawarkan konektivitas 4G, yang membuat penawaran itel Pad 2 dengan harga hanya sekitar 1,6 juta menjadi sangat menarik tentunya. Selain jaringan 4G, terdapat beberapa konektivitas dan sensor lain yang disematkan, mulai dari Bluetooth 4.2, kemudian GPS, hingga USB Type-C dengan dukungan OTG. itel Pad 2 ini dilengkapi dengan kapasitas baterai yang cukup besar, mencapai 6000 mAh. Walaupun refresh rate pada tablet ini hanya di 60 Hz. Sayangnya, ketika penggunaan sehari-hari yang udah aku uji coba, ini cukup boros loh untuk baterainya. Saat bermain game Mobile Legends 1 jam berkurang 20%. Bermain PUBG Mobile selama 1 jam berkurang 20%. Ketika nonton YouTube 1 jam berkurang 16%. Dan saat scroll TikTok 1 jam berkurang 16%. Sedangkan untuk pengecasannya, walaupun ini terbilang kecil di 10 watt, tapi udah cukup lumayan cepat loh. Karena saat aku charger selama 1 jam bertambah 71%. Oke lanjut, berbeda dari generasi sebelumnya ya, itel menyematkan fitur Google Keep Space ke dalam itel Pad 2. Kehadiran fitur ini membuatnya cocok untuk semua kalangan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Fitur Google Keep Space ini bertujuan untuk menampilkan konten edukatif yang mendukung pertumbuhan anak-anak. Dalam fitur ini, anak-anak dapat menikmati berbagai aktivitas belajar dan juga bermain game secara bersamaan dengan cara yang menyenangkan tentunya. Dan juga tak perlu khawatir, fitur ini akan melakukan penyaringan konten untuk memastikan bahwa hanya konten yang sesuai dengan usia anak yang ditampilkan. Dengan demikian, itel dapat membantu orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka ketika mereka harus sibuk dengan pekerjaan ataupun aktivitas lainnya. Yang terakhir, keterbatasan yang dimiliki oleh itel Pad 2 ini tercermin pada sektor kameranya. Tablet ini hanya menggunakan sensor kamera wide, baik untuk kamera belakang maupun kamera selfie-nya. Kedua kamera tersebut memiliki resolusi yang sama, yaitu 8 megapiksel. Kualitas kamera pada itel Pad 2 ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan ya. Untuk kamera belakangnya terdapat kekurangan pada kontras warna yang kurang dan detailnya juga kurang tajam. Untuk hasil gambarnya ini cenderung gelap. Sementara itu untuk kamera depannya juga menunjukkan masalah yang serupa dengan kontras warna yang sangat kurang. Kurangnya detail dan gambarnya terlihat pucat dan juga tidak realistis. Selain itu, ketika menggunakan fitur zoom 10 kali, terdapat keberadaan noise yang cukup mengganggu nih. Meskipun untuk tulisan besar masih dapat terbaca ya, namun untuk kontras warnanya kurang sehingga gambarnya ini menjadi gelap. Kemudian untuk mode kamera malam, hasilnya cenderung gelap dengan kurangnya detail. Keberadaan noise dan juga pencahayaan yang tidak memadai sehingga objek yang difoto ini seringkali tidak terlihat dengan jelas. Sedangkan untuk resolusi videonya, kamera belakang itel Pad 2 ini mendukung 1080p, 720p, dan 480p pada 30 fps. Sementara untuk kamera depannya mendukung 720p, 480p, dan CIF pada 30 fps. Kalau untuk kamera belakangnya, ini aku pakai resolusi yang paling tinggi dulu, yaitu 1080p 30 fps. Jadi mentok di 30 fps saja ya. Nah ini untuk kualitasnya menurut aku kontras warnanya kurang banget. Apalagi untuk detailnya ya. Detailnya kurang banget guys.
Padahal nih aku pengambilan videonya siang hari terus terang juga, tapi tetap untuk kontras warnanya menurut aku kurang karena di sini kelihatan agak gelap. Ditambah lagi detailnya yang kurang, jadi makin kurang sih menurut aku kualitas video kamera belakangnya. Terus ini juga agak patah ya. Di sini sih bisa di zoom, tapi ini aku agak susah untuk ngezoomnya karena dia bagian untuk zoomnya ini di atas. Coba kita aktifkan sampai 10 kali zoom. Nah, kualitasnya seperti ini. Wow, noise-nya banyak sekali guys. Terus dia blur banget, tulisannya juga nggak kebaca ya, kecuali yang paling atas tuh masih kebaca ya untuk bagian paling atas. Kalau ini aku balikin lagi ke 1 kali seperti ini. Sekarang aku pakai resolusi 720p 30 fps. Di sini juga sama, hanya di 30 fps saja. Jadi belum bisa pakai yang 60 fps karena memang nggak ada ya resolusi itu. Kalau untuk kualitasnya nggak terlalu beda jauh dengan yang 1080p. Untuk detail kontras warna sama sih menurut aku. Terus untuk stabilannya juga sama. Di sini juga bisa kita zoom sampai 10 kali zoom juga. Kualitasnya juga sama ya, sama-sama ngeblur, tapi di sini lebih parah sih untuk kualitas 10 kali zoom ya. Tulisannya benar-benar nggak kebaca. Terus ini aku pakai buat jalan pelan juga dia patah banget. Untuk video kamera depan ini resolusi yang paling tinggi 720p pada 30 fps. Kalau untuk kontras warnanya ini kurang ya guys. Terus untuk stabilannya juga kurang, tapi nggak patah banget. Untuk detail objeknya juga kalian bisa lihat sendiri, ini kurang detail. Terus agak pucat juga ya kualitasnya. Kalau dari bawah seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan, tapi dia sedikit patah. Oke, sekarang aku pakai resolusi 480p pada 30 fps. Kalau untuk kontras warnanya nggak terlalu beda jauh dengan yang 720p. Terus untuk stabilannya juga sama. Untuk detail objeknya juga di sini kurang ya. Kalau dari bawah seperti ini. Ini aku pakai buat jalan pelan. Kalau untuk kamera depan nggak bisa kita zoom, hanya kamera video belakang saja yang bisa di zoom. Oke Sobat Minsi, menurut aku itel Pad 2 ini hadir sebagai tablet dengan harga yang terjangkau yang juga menawarkan sejumlah fitur yang cukup menarik. Kelebihan utamanya termasuk desain yang minimalis, konektivitas 4G dan juga Wi-Fi, serta adanya fitur Google Kids Space yang mendukung pendidikan anak-anak. Meskipun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan, seperti contohnya kualitas kameranya ini kurang memuaskan ya. Kemudian performa baterainya juga cukup boros dan keterbatasan pengaturan grafis ketika bermain game. Namun secara keseluruhan itel Pad 2 ini bisa menjadi pilihan yang cukup baik, terutama buat kalian yang mencari tablet dengan harga yang terjangkau namun dengan fitur yang cukup lengkap. Nah, buat kalian yang minat dengan tabletnya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video, bye-bye!